Selamat pagi, Ibu Nia. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal kisi-kisi nomor 1 sama nomor 3. Jadi nomor 1 yaitu seperti gambar di sini, dan soalnya ini disuruh kita untuk mencari yang mana yang akan mengalami tekanan yang paling tinggi. Nah, ini jawabannya jelas. Jawabannya itu C. Karena semakin dalam, maka tekanannya juga akan semakin besar. Lalu nomor 2, ada gambar ikan yang memiliki 15 cm sama 100 cm. Baru jawab soalnya dibilang berapa tekanan yang akan diperoleh ikan. Nah, ini pakai rumus P kali G kali H, yaitu dengan P yaitu air 1000 kg per meter kubik, baru kali gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat, baru kali 0,85 meter. Dapat 0,85 meter dari sini 100 minus 15, jadi hasilnya itu 85. Baru jika kita kali, nanti kita dapat 1000 kali 8,5, maka hasilnya akan menjadi 8500. Baru nomor 3, yaitu ada gambar mobil yang sedang mengalami tekanan. Baru kita disuruh untuk mencari tekanan dari gambar F ini. Jadi cara jawabnya pakai cara F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu F1 karena tidak diketahui maka bikin X saja, baru A1 yaitu 5 cm karena udah ada di soal, baru F2 yaitu 5000 Newton, tulis saja di soalnya, baru A2 itu 250 cm, baru bikin aja. Baru nanti itu kita akan kali silang, maka nanti kita akan dapat hasil 250x sama dengan 5000 kali 5, yaitu 5000 kali 5 2500. Setelah dapat 25000, maka x nya sama dengan 25000 bagi 250, maka akan dibagi, hasilnya akan 100 Newton. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Matthew dari kelas 95 dan saya bakal menjelaskan nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4. Menurut kamu, mengapa gayung dapat mengapung di air? Dikarenakan Karena massa jenis gayung lebih kecil daripada massa airnya. ya gitu kira-kira. Lanjut nomor 5. Nomor 5, jika gelas berisi air ditutup kertas lalu dibalikan, apa yang terjadi? Mengapa hal itu tersebut dapat terjadi? Kertas, kita jelaskan, kertas HVS mampu menahan air tidak tumpah, yaitu dikarenakan tekanan udara di luar lebih besar dari tekanan air yang di dalam gelas, sehingga kertas mendapatkan dorongan dari luar yang mengakibatkan mampu menahan air yang tumpah gitu. Gitulah kira-kira. Lanjut nomor 6. Mengapa kaki bebek lebih mudah berjalan di lumpur dibanding kaki ayam? Itu dikarenakan kaki bebek luas permukaannya lebih besar dibanding dengan tekanan lumpur yang kecil. Halo, perkenalkan nama saya Largo. Saya akan menjelaskan nomor 7, 8, dan 9. 7. Bagaimana jika minyak dan air disatukan dalam pipa? Apakah yang terjadi terhadap tekanan? Jawabannya, jika minyak dan air disatukan dalam pipa, maka air akan berada di bawah dan minyak di atas. Hal ini terjadi karena air memiliki berat jenis yang lebih berat daripada minyak.
Yang 8, faktor apakah yang mempengaruhi tekanan? Ya, ada dua faktor utama, yaitu gaya tekan dan luas bidang tekan. 9. Apakah perbedaan melayang, mengapung, dan tenggelam? 9. Jawabannya yaitu mengapung terjadi ketika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air. Melayang terjadi ketika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Tenggelam terjadi ketika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab nomor 10. Deret triboletrik adalah urutan bahan berdasarkan kecenderungannya menjadi bermuatan positif, melepaskan elektron, atau negatif, menarik elektron saat bersentuhan. Contohnya kaca positif, melepaskan elektron. Plastik negatif, menarik elektron. Itu saja nomor 10. Nomor 11. Jika C adalah negatif, maka A, B, D, dan E bermuatan positif. Nomor 12. Apakah sifat-sifat muatan? Yang pertama, sifat muatan itu kekal. Berarti muatan listriknya ini nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Terus yang kedua tuh sifat saling tarik menarik. Muatan listrik itu berarti tidak sejenis. Sedangkan ada lagi yang ketiga itu tolak menolak. Berarti muatan listriknya itu sejenis. Perkenalkan, nama saya William Coban Situmorang. Saya akan menjelaskan nomor 15 sampai 17. Yang pertama, mengapa petir dapat terjadi? Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan tanah. Jika perbedaan muatan ini cukup besar, muatan negatif akan mencari jalur untuk melepaskan energinya. Yang kedua, apa kegunaan elektroskop? Nah, kegunaan elektroskop ini ada 3, yaitu yang pertama yang mendeteksi muatan, kedua menentukan jenis muatan, yang ketiga menguji keelektronegatifan suatu benda. Yang ketiga, mengapa gedung tinggi dapat terjadi? Karena efek ujung dari gedung tinggi itu, bagian yang lebih tajam atau tinggi cenderung memusatkan medan listrik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jalur konduksi. Karena banyak yang gedung tinggi memiliki bahan konduktor seperti baja dan logam. Oleh karena itu, biasanya gedung-gedung tinggi dilengkapi dengan penangkal petir untuk melindungi bangunan dan penghuninya, yang menyediakan jalur aman untuk aliran listrik kembali ke tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan nomor 16, yaitu soalnya jika ingin mengukur arus dengan menggunakan ampermeter dan tegangan dengan menggunakan voltmeter, maka cara merangkainya gimana? Nah, ini cara jelasinnya. Ampermeter itu dilakukan dengan jalur rangkaian di tempat yang akan diukur, hingga hubungan ampermeter di antara dua ujung yang terputus. Baru voltmeter, yaitu hubungan dua ujung komponen yang ingin diukur tegangannya. Pastikan terminal positif terhubung ke kutub positif dan terminal negatif ke kutub negatif. Lagi saya ke Matthew 95. Jika besar muatan listrik 300C dialirkan secara 1 menit, maka besar arus listrik yang mengalir adalah jadi diketahui J sama dengan Q sama dengan T. Nah, ini penjelasannya bakal saya apakan di sini. Ya, gitulah kira-kira di sini. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka di sini buatannya itu adalah 300 Celsius, maka 300 maka 300 dibagi 60 sama dengan
Maka hasilnya adalah 5. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan jawaban soal nomor 18. Asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari. 2,4 kali 400 kali 2 kali 30 sama dengan 2,4 kali 12.000. 28.800. Jadi jawabannya adalah 28.800 rupiah. Nomor 19. Jelaskan perbedaan kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel, kuat arus setiap cabang itu berbeda. Sedangkan tegangan di setiap komponennya itu sama. Kalau di rangkaian seri, kuat arus di setiap komponennya itu sama. Sedangkan kalau tegangannya itu di setiap komponen tergantung pada hambatan dan arusnya. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban nomor 21. Berapakah besar arus listrik pada I3? Nah, jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I4 tambah I2 tambah I1 sama dengan I3. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan I3. 10 sama dengan I3. I just lost my dog, and my brother showed me how to chase the bag. He really told me how to chase the bag. I just lost my dog.